Menjadi ibu itu mengikatkan diri pada kebahagiaan sekaligus kekhawatiran sepanjang hidup. Karena ibu adalah sumber cinta, ia awal kehidupan bermula. Ibu juga rumah bagi jiwa-jiwa yang bertumbuh. Saya Iis Risnawiyati Sulaiman. Saya ibu dari 3 anak, yang kebetulan salah satunya adalah anak cerebral palsy. Kegiatan saya sehari-hari sekarang ini full time mother. Artinya saya memang lebih banyak di rumah. Kalaupun ada pekerjaan itu saya memilih untuk mengerjakannya di rumah. Baru saya bisa bekerja. Saya tuh hamil Rana waktu usia saya 30 tahun. Kehamilannya sih biasa aja ya, artinya secara medis baik-baik aja. Dia juga lahir memang dengan sesar karena ada placenta pelvia waktu itu. Sampai usia 6 bulan, Rana semuanya normal, dia bisa mengikuti perkembangan dia sebagai bayi. Tapi pas usia 6 bulan setengah, itu dia kena radang otak atau ensefalitis. Gejala awalnya itu hanya demam, tapi kemudian panasnya tinggi banget sampai muncul kejang dan akhirnya masuk ICU, akhirnya koma. Akhirnya setelah itu ketika kesadaran muncul kondisinya sudah berbeda. Kondisinya berbeda dengan waktu Rana dilahirkan dan tumbuh kembang sampai usia 6,5 bulan itu. Semua badannya berubah menjadi spastik atau kaku. Jadi pokoknya semuanya kalau orang lain tega bilang itu kayak mayat hidup lah gitu loh. Dia hidup tapi sebetulnya secara fungsi hilang semuanya gitu loh. Tiba-tiba kami jadi keluarga yang berbeda lah ya, kegiatannya berbeda. Kalau orang lain mungkin kegiatannya pada saat tumbuh kembang usia balita itu kan pasti mengalaminya tuh kan sekolah, apa gitu, toddler dulu apa-apa. Ini saya enggak, saya lebih banyak bermain di rumah sakit, lebih banyak bermain di klinik tumbuh kembang anak, lebih banyak bergaul dengan terapis. Karena waktu itu sampai sekarang pun Rana selalu dapat terapi, itu fisioterapi, hidroterapi itu berenang untuk motoriknya, kemudian terapi wicara, kemudian okupasi terapi dan sensori integrasi. Itu semua dapat sehingga kegiatan saya memang hanya itu saja. Seisi rumah harus berubah, bukan cuma saya, tapi saya harus mengajak seisi rumah untuk bisa menyesuaikan. Memang berat, tetapi ternyata itu bukan tidak mungkin. Saya pelan-pelan memberi pengertian kepada anak yang paling besar, itu AA, bagaimana dia harus bisa turut menghandle Rana, minimal dia paham bahwa kondisi adiknya berbeda dengan anak-anak lain. Buat kami itu kan Rana cantik banget, tapi ternyata di luar sana nggak semua bisa memandang seperti itu. Banyak sekali pengalaman buruk yang saya alamin. Orang-orang itu justru menolak Rana. Ada beberapa kali hal yang sangat menyakitkan itu waktu kami ke kolam renang, karena kan Rana harus hidroterapi. Cuman kan nggak mungkin nih kalau mengejar hidroterapi di tempat terapi, sehingga kami ke kolam renang biasa. Karena saya pikir ya emang kenapa kalau kita nggak di kolam renang biasa. Jadi kita sekeluarga berenang. Begitu kita turun, ada satu keluarga yang merasa keberatan. Dia kebetulan ibunya sama 2 anaknya sama mbaknya. Mereka komplain, kenapa Rana harus diajak ke situ. Sambil saya bertanya kenapa memang gitu kan ini bukan penyakit menular. Tapi dia nggak terima gitu. Dia komplain, dia marah dan kemudian mereka bubar. Dari kolam renang mereka benar-benar bangun. Saya yang lagi megang Rana itu rasanya tuh terhina sekali. Tapi saya mau apa gitu. Terus saya cuma mikir gini, kok ternyata orang tuh nggak paham ya tentang kondisi Rana, bahwa ini tuh bukan penyakit menular, ini bukan sesuatu yang bisa membahayakan lingkungan juga gitu. Saya tersinggung, saya marah, tetapi saya melihatnya langsung saya sweet dengan gini, nggak usah deh, nggak usah jadi marah, nggak usah jadi tersinggung, karena ternyata kita jadi nyaman, minimal kolam renang jadi kosong sedikit kan dengan orang itu pergi, artinya kita bisa lebih bebas gitu di kolam renang. Rumah cerebral palsy itu
Saya mendirikan itu bersama 10, kalau kurang lebih 10 teman awalnya di tahun 2012. Sekarang memang sudah berkembang menjadi 4.000-an member. Saya di kepengurusan itu sebagai dewan pembina atau pendiri dari komunitas itu. Rumah Cerebral Palsy itu buat saya sama Habibie kayak rumah kedua. Rumah Cerebral Palsy itu wadah buat kita ibu-ibu yang punya anak CP buat saya sharing untuk gimana cara mengasuh anak CP, silaturahmi sekalian mendatangkan dokter, ahli gizi, dokter gigi, sama ke psikolog untuk gimana sih caranya biar anak kita tetap tumbuh kembangnya bagus tapi orang tuanya juga nggak down. Saya sih merasa bersyukur ya dipertemukan dengan Ibu Is khususnya dan ibu-ibu yang lain di RCP. Melihat sosok Bu Is itu buat saya sebagai contoh bahwa saya harus bisa kuat seperti Ibu Is. Karena sangat tidak mudah tentunya membesarkan anak dengan kondisi cerebral palsy yang kita tahu Kakak Rana sekarang sudah 22 tahun. Bedanya ibuku ini dengan ibu yang lain adalah cara dia membesarkan anaknya, terutama karena mempunyai kakak aku yaitu yang mempunyai penyakit cerebral palsy. Dia mengajarkan anak-anak yang lain untuk mengasuh dan membantu kakaknya agar menjalani hidup yang sama dengan saya dan kakak yang paling besar. Sekarang ini usia Rana sudah 22 tahun. Hal-hal yang sering saya khawatirkan, sering menghantui sisi-sisi di dalam ini saya itu adalah kalau saya nggak ada duluan. Tapi saya juga takut juga loh kalau Rana nggak ada duluan gitu. Apalagi kalau misalnya sudah ada temennya Rana nih satu persatu kan ada aja ya yang pergi dipanggil sama Tuhan. Bahwa mereka memang sudah selesai hidupnya di dunia, mudah-mudahan mereka juga di surga. Tapi saya nggak yakin kalau kemudian itu terjadi pada saya akan kuat. Rasanya enggak gitu loh. Barangkali saya justru nggak pengen Rana itu diambil. Saya pengennya ya selama mungkin saya bisa memeluk dia. Buat ibu, Rana adalah anugerah terindah. Ibu sering banget nulis the best thing in my life itu Rana. Ibu ingin Rana selalu sehat. Rana tahu persis bahwa ibu sayang sama Rana. Ibu ingin Rana juga menjalani hidup dengan berkualitas walaupun Rana terbatas. Rana nggak boleh sedih karena Rana tidak bisa sama seperti orang lain. Rana harus percaya orang lain itu banyak banget terinspirasi oleh Rana. Rana yang selalu tersenyum dalam keadaan sakit sekalipun. Rana yang gak pernah cengeng, padahal mungkin sakit tubuhnya. Rana yang selalu menularkan kegembiraan. Ibu sering banget kan ya cerita ke Rana. Setiap kali ibu di dapat chat atau dapat inbox atau dapat DM, mereka yang selalu bertanya tentang Rana dan semua menyatakan kalau mereka itu senang banget, sayang banget, padahal mereka nggak kenal sama Rana. Rana pasti tahu kenapa, karena Rana itu selalu tersenyum. Mata Rana itu selalu membagikan rasa sayang, rasa cinta pada semuanya. Bukan cuma pada ibu, bukan cuma pada AA, bukan cuma pada adik. Tapi Rana sudah membagikan kasih sayang yang paling tulus. Bahkan teman ibu bilang mata Rana itu sangat bercahaya, membagikan cinta pada semuanya. Jadi jangan pernah berhenti untuk itu, karena Rana adalah kekuatan buat semua. Ya.